Perdagangan internasional mungkin terasa jauh, tapi kesepakatan tarif mobil baru antara AS-Jepang akan berdampak langsung pada kita. Perjanjian yang menetapkan tarif impor 15% untuk mobil Jepang ini awalnya bertujuan meredakan ketegangan, tapi malah memicu perdebatan sengit. Ini bukan cuma soal politisi, ini soal mobil yang kita kendarai, pekerjaan yang dipertaruhkan, dan masa depan dua raksasa ekonomi. Saat kita bedah kesepakatan ini, kita akan lihat kenapa produsen mobil Amerika sendiri yang paling keras mengkritiknya, dan apa artinya bagi kita semua. Tarif adalah pajak atas barang impor, yang telah lama menjadi alat utama pemerintah untuk mengatur arus barang dari luar negeri. Dengan mengenakan tarif, pemerintah berharap bisa melindungi produsen lokal dari persaingan asing yang mungkin menawarkan harga lebih murah atau produk yang lebih menarik. Tujuannya jelas, membuat barang asing lebih mahal, sehingga produk dalam negeri bisa bersaing di pasar lokal. Namun, efeknya tidak selalu sesederhana itu. Konsumen seringkali harus membayar lebih mahal, dan dealer mobil pun harus menyesuaikan strategi penjualan mereka. Dalam kasus kesepakatan AS-Jepang, tarif 15% dikenakan untuk mobil dan suku cadang Jepang. Angka ini memang lebih rendah dari ancaman tarif 25% yang sempat membuat industri otomotif Jepang khawatir, tapi tetap saja cukup besar untuk memengaruhi harga dan strategi bisnis. Sebagai bagian dari kompromi, Jepang setuju untuk berinvestasi sebesar 550 miliar di Amerika Serikat dan juga berjanji membuka pasarnya lebih lebar untuk produk-produk Amerika, mulai dari mobil hingga pertanian. Di atas kertas, ini tampak seperti solusi win-win. Namun dalam praktiknya, perjanjian ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Banyak detail teknis dan aturan baru yang harus dipahami oleh pelaku industri di kedua negara. Tarif baru ini tidak memperhitungkan betapa rumit dan saling terhubungnya rantai pasokan otomotif modern. Suku cadang bisa berasal dari berbagai negara sebelum akhirnya dirakit menjadi mobil di satu lokasi. Kebijakan ini memperlakukan semua impor sama, tanpa melihat apakah sebuah mobil benar-benar dibuat sepenuhnya di Jepang, atau justru dirakit di Amerika Utara dengan banyak komponen dari Amerika sendiri. Hal ini menimbulkan kebingungan dan tantangan baru bagi produsen. Inilah sebabnya produsen mobil di Detroit menyebut kebijakan ini sebagai pedang bermata dua. Memang menyelesaikan satu masalah, tapi di saat yang sama menciptakan masalah baru yang tak kalah rumit bagi industri otomotif Amerika. Angka-angka menceritakan kisahnya. Di balik setiap grafik dan tabel, ada cerita tentang hubungan ekonomi yang rumit antara dua negara besar, Amerika Serikat dan Jepang. Industri otomotif menjadi panggung utama, di mana angka-angka bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kebijakan, strategi, dan dampak nyata pada kehidupan jutaan orang. Pada tahun 2024, Jepang mengekspor 1,3 juta mobil ke AS, 18% dari pasar otomotif Amerika. Setiap mobil yang tiba di pelabuhan AS membawa serta teknologi, inovasi, dan reputasi Jepang dalam kualitas otomotif. Namun, angka ini hanyalah permukaan dari hubungan yang jauh lebih dalam. Sementara itu, produsen mobil Jepang membangun 3,3 juta mobil di pabrik-pabrik AS, menciptakan lapangan kerja di Amerika. Ribuan pekerja lokal terlibat dalam proses produksi, mulai dari perakitan hingga distribusi, memperkuat ekonomi regional dan nasional. Tapi masalah sebenarnya adalah suku cadang mobil. Disinilah ketidakseimbangan perdagangan mulai terlihat jelas, dan tantangan bagi industri Amerika semakin terasa. Perusahaan AS mengekspor lebih dari 60 miliar suku cadang ke Meksiko dan Kanada setiap tahun, membangun rantai pasok yang saling terhubung di seluruh Amerika Utara. Ekspor ini mendukung ribuan pekerjaan dan memperkuat posisi Amerika sebagai pemain utama dalam industri otomotif global. Namun, ke Jepang, ekspor suku cadang Amerika hanya mencapai 1,5 miliar, sebuah angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan mitra dagang lainnya. Hambatan pasar dan regulasi di Jepang membuat akses bagi produsen Amerika menjadi sangat terbatas. Industri otomotif Amerika Utara sangat terintegrasi. Pabrik-pabrik di AS, Meksiko, dan Kanada saling bergantung satu sama lain. Sementara itu, Jepang tetap mandiri, menjaga rantai pasoknya tetap tertutup dan terkontrol. Mobil yang dibuat di Meksiko atau Kanada untuk pasar AS penuh dengan suku cadang Amerika mencerminkan kolaborasi lintas batas yang erat dan saling menguntungkan. Mobil yang dibuat di Jepang untuk pasar AS tidak begitu banyak.
Sebagian besar komponennya tetap buatan Jepang, sehingga nilai tambah bagi ekonomi Amerika sangat terbatas. Itulah kenapa produsen mobil Amerika berpendapat tarif baru ini mengabaikan kontribusi ekonomi nyata dari operasi mereka di Amerika Utara. Mereka menyoroti pentingnya investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi yang telah terjadi selama puluhan tahun. Memperlakukan semua impor sama, tanpa memandang isinya, itu keliru. Kebijakan yang adil seharusnya mempertimbangkan nilai tambah lokal dan dampak ekonomi yang dihasilkan, bukan sekadar melihat dari mana mobil itu berasal. Dewan Kebijakan Otomotif Amerika menyatakan bahwa kesepakatan baru ini pada dasarnya tidak adil bagi industri otomotif dalam negeri. Mereka menilai, aturan yang diterapkan justru menciptakan ketimpangan yang semakin besar antara produsen mobil Amerika dan pesaing asing. Banyak pihak di dalam negeri merasa bahwa suara mereka diabaikan dalam proses negosiasi, sehingga hasil akhirnya tidak mencerminkan kepentingan pekerja dan perusahaan Amerika. Mobil buatan Jepang memang dikenakan tarif 15%, namun mobil yang diproduksi oleh perusahaan Amerika di Meksiko atau Kanada, yang sebagian besar komponennya berasal dari Amerika Serikat, masih bisa terkena tarif lebih tinggi, terutama untuk kategori truk pickup yang sangat penting bagi pasar domestik. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan produsen, karena mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil meskipun telah berinvestasi besar di kawasan Amerika Utara. Kebijakan ini pada akhirnya menghukum perusahaan Amerika yang selama ini membangun rantai pasokan terintegrasi di Amerika Utara, seperti yang didorong oleh perjanjian perdagangan sebelumnya. Rantai pasokan ini memungkinkan efisiensi produksi dan menciptakan lapangan kerja di seluruh wilayah. Namun kini justru menjadi beban karena aturan baru yang membatasi fleksibilitas dan meningkatkan biaya. Hasilnya, sistem yang ada sekarang justru memberi penghargaan kepada pesaing asing yang kontribusinya terhadap ekonomi AS sangat minim, sementara perusahaan domestik yang telah lama berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di Amerika justru dihukum. Ketimpangan ini membuat banyak pihak mempertanyakan tujuan utama dari kebijakan baru tersebut. Produsen mobil di Detroit, yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung industri otomotif Amerika, merasa dikhianati oleh kebijakan yang dianggap merusak model bisnis dan masa depan mereka. Banyak pekerja dan eksekutif di kota ini kini menghadapi ketidakpastian, khawatir akan kehilangan pekerjaan dan daya saing di pasar global. Alih-alih melindungi pekerjaan di Amerika, kesepakatan ini justru menciptakan insentif yang menguntungkan produksi di luar negeri. Banyak perusahaan kini mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian operasinya ke negara lain demi menghindari tarif tinggi, yang pada akhirnya bisa mengancam ribuan pekerjaan di Amerika Serikat. Inilah sebabnya industri otomotif Amerika tidak merayakan kesepakatan ini. Mereka justru membunyikan alarm keras. Para pekerja, serikat buruh, dan eksekutif perusahaan bersatu menyuarakan kekhawatiran mereka. Berharap pemerintah mau mendengar dan meninjau ulang kebijakan yang dianggap merugikan ini. Bagi mereka, ini bukanlah kemenangan, melainkan sebuah konsesi yang terpaksa diterima. Mereka menuntut keadilan dan perlindungan yang nyata agar industri otomotif Amerika tetap bisa bersaing dan berkembang di masa depan. Kesepakatan Jepang bukan yang pertama dari jenisnya. Perjanjian AS Inggris baru-baru ini menetapkan tarif 10% untuk mobil mewah Inggris. Detroit menyadarinya, dan mereka khawatir. Kesepakatan satu kali ini tampaknya menawarkan tarif lebih rendah kepada pesaing asing tanpa menuntut akses pasar nyata sebagai imbalan. Polanya 10% untuk Inggris, sekarang 15% untuk Jepang. Apa selanjutnya? Produsen mobil Amerika berpendapat pendekatan sepotong-sepotong ini melemahkan daya tawar AS dan gagal mengatasi masalah yang lebih dalam, seperti pasar asing yang tertutup. Mereka menginginkan strategi yang koheren, bukan kemenangan diplomatik cepat. Presiden Inggris adalah tanda peringatan. Kesepakatan Jepang mengkonfirmasi ketakutan mereka. Kebijakan perdagangan AS menurut mereka memiringkan lapangan bermain melawan industrinya sendiri. Pasar mobil Jepang terkenal sulit bagi pihak luar. Hanya 6% mobil yang terjual di sana adalah impor. Hambatannya bukan tarif, mereka tersembunyi dalam peraturan, sertifikasi, dan praktik bisnis. Mobil asing menghadapi proses persetujuan yang mahal dan rumit,
serta kesulitan menembus jaringan dealer Jepang yang erat. Mobil Amerika, yang seringkali lebih besar dan kurang cocok dengan preferensi Jepang, jarang membuat dampak. Jadi ketika Jepang berjanji untuk membuka pasarnya, Detroit skeptis. Tanpa perubahan nyata pada dinding tak terlihat ini, produsen mobil Amerika melihat sedikit harapan untuk akses yang berarti. Para ahli setuju, bahkan dengan kesepakatan baru, mobil Amerika menghadapi perjuangan berat di Jepang. Masalahnya bukan hanya hambatan perdagangan, ini soal kesesuaian produk. Konsumen Jepang lebih suka mobil kecil dan efisien untuk jalan sempit. Produsen mobil Amerika unggul dalam truk besar dan SUV. Untuk bersaing, Detroit perlu merancang kendaraan yang sama sekali baru untuk pasar yang menunjukkan sedikit minat pada merek asing. Janji akses terbuka tidak berarti banyak jika produk tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebagian besar analis memprediksi keuntungan minimal bagi produsen mobil AS di Jepang. Pemenang sebenarnya? Perusahaan Jepang yang mendapatkan tarif lebih rendah yang terkunci. Kesepakatan AS Jepang mengirimkan gelombang kejut ke pasar global. Saham melonjak karena investor melihatnya sebagai langkah mundur dari perang dagang. Tapi kesepakatan ini juga menetapkan tolok ukur baru untuk negosiasi dengan UI dan Tiongkok, menekan mereka untuk membuat kesepakatan serupa. Pesannya, buat kesepakatan atau hadapi tarif lebih tinggi. Ini memberi AS daya tawar, tapi juga menciptakan ketidakpastian bagi produsen mobil di seluruh dunia. Di Jepang, pemerintah menghadapi reaksi politik dengan para pemimpin berjanji untuk meninjau perjanjian dengan cermat. Dampak kesepakatan ini jauh melampaui mobil, ini membentuk kembali diplomasi perdagangan global. Bagi produsen mobil, aturan main baru saja berubah. Ini bukan hanya penyesuaian tarif. Ini adalah titik balik bagi industri otomotif. Kesepakatan ini mengungkap keretakan yang dalam antara produsen mobil Amerika dan Jepang, dan memaksa pilihan sulit bagi kedua belah pihak. Perusahaan AS harus memutuskan apakah akan beradaptasi atau berjuang untuk perubahan kebijakan. Perusahaan Jepang menghadapi tekanan untuk benar-benar membuka pasar mereka. Hasilnya akan membentuk di mana mobil dibuat, berapa biayanya, dan siapa yang menang di pasar global. Jalan ke depan akan ditentukan oleh bagaimana raksasa-raksasa ini dan pemerintah mereka menanggapi era perdagangan baru ini.